Namo Saking Adi Budaya, Namo Budaya. Selamat datang di Smart Insight. Saya Joko Adi Pradana dan hari ini kita akan memulai sebuah perjalanan istimewa. Perjalanan yang akan kita menyelami kedalaman budaya Jawa dan kebijaksanaan Buddhism. Di era modernitas dan tradisi saling bersentuhan, bagaimana kita sebagai generasi milenial dapat menemukan makna kedalaman dan kearifan leluhur. Bagaimana ajaran Buddha yang universal dapat dipahami melalui kacamata budaya Jawa yang kaya ini. Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan mendalam ini, kita akan kedatangan sebuah tokoh yang telah mengabdikan hidupnya dan menjabatani dunia tradisi dengan spiritual. Beliau adalah sosok yang telah lebih dari 2 dekade menyelami dan mengajarkan Dharma melalui pendekatan budaya Jawa. Bersama kita telah hadir narasumber yang luar biasa, Yang Mulia Sasana Bodhi Mahatera atau dalam akademik bisa dipanggil Sutikyanto SAG M Hum. Beliau merupakan Wakil Ketua 2 Sekolah Tinggi Ilmu Agama Buddha Semaratungga, bidang administrasi umum dan sarana prasarana. Beliau merupakan seorang biku yang telah mengabdikan hidupnya untuk menyebarkan Dharma dengan pendekatan budaya Jawa. Selamat datang, Bante. Selamat datang. Oke, terima kasih Bante sudah meluangkan waktunya untuk hadir di podcast ini. Untuk mengawali perbincangan ini mungkin Bante bisa berbagi sedikit tentang perjalanan spiritual Bante ini gitu. Ya, perjalanan spiritual itu kadang sulit untuk diungkapkan, tapi sejauh yang bisa teridentifikasi saja bahwa intinya mengapa saya tertarik untuk menjalani kehidupan sebagai Pabajita. Ya, tentu saja saya ada ketertarikan pada agama Buddha memang sejak masih kanak-kanak. Dan setahu saya dari semenjak saya kanak-kanak itu sudah mengenali bahwa saya beragama Buddha. Keluarga saya beragama Buddha. Dan kemudian ketika masuk sekolah juga beragama Buddha kan begitu. Hanya saja di sekolah dasar belum ada pendidikan agama Buddha. Baru di SMP baru mendapatkan pelajaran untuk pendidikan agama Buddha. Nah, setelah itu lulus SMP, saya kemudian tertarik untuk belajar di PGA Buddha Semaratungga yang berada di Ampel, Boyolali, ya, yang sampai hari ini saya ikut mengabdi. Hanya dulu awal mulanya adalah sekolah pendidikan guru agama Buddha yang kemudian berkembang menjadi Akademi Keguruan Agama Buddha, tetapi ketika izin operasionalnya itu keluar, justru mendapatkan izin operasional untuk Institut Ilmu Agama Buddha. Nah, disitulah saya semakin tertarik dan mendalami agama Buddha, dan semakin kesini semakin tertarik untuk menjalankan sebagai Pabajita itu. Dan ya, puji syukur sampai hari ini pun saya masih tetap menjalankan, ya, tetap belajar dan berlatih sebagai Pabajita, ya, bukan apa sebenarnya ya niat dari nurani yang setulusnya hanya bagaimana supaya hidup saya ini bermanfaat untuk orang lain, bermanfaat untuk ya
orang banyak. Nah, itu saja sih sebenarnya. Dan saya juga merasa banyak yang belum saya mengerti, yang belum saya bisa, sehingga saya juga menyadari untuk terus selalu belajar dan berlatih. Oh, sangat menarik sekali ya Bante. Saya mau menanyakan nih Bante, bagaimana budaya Jawa ini memperkaya pemahaman umat Buddha tentang Dharma, dan apakah ada ajaran Buddha yang menurut Bante dapat lebih dimengerti lewat pendekatan budaya Jawa nih Bante? Ya, terkait dengan bahasa, karena saya hidup di lingkungan yang komunitas masyarakatnya itu lebih familiar menggunakan bahasa ibu, dalam hal ini adalah bahasa Jawa. Ya, oleh karena itu saya ketika harus menyampaikan pesan Dharma kepada mereka akan lebih terkesan dan bisa mudah diterima ketika saya menyelam ke dalam bahasa ibu, artinya bahasa yang familiar dengan mereka, bahasa yang sehari-hari mereka gunakan. Dengan demikian maka banyak ya hal-hal yang kemudian dari apa yang ada di dalam ajaran Buddha Dharma itu, ketika kita bahasakan yang makna dan maksudnya itu kurang lebih bisa dimengerti dengan bahasa Jawa, maka saya lebih menggunakan bahasa dan istilah-istilah Jawa. Ya. Walaupun juga tetap saya kembalikan bahwa ada istilah-istilah yang kita ambil dari kitab suci, baik itu bahasa Sanskerta maupun bahasa Jawa. Ya, tetapi kemudian ketika kita sudah dapat mengambil atau bisa menemukan makna dan maksud yang terdalam, maka kita bisa membahasakannya dengan bahasa yang mudah dimengerti oleh audiens kita, oleh komunitas kita, terutama ya masyarakat di pedesaan yang memang notabene mereka dengan latar belakang bahasa ibu sebagai bahasa sehari-hari, yaitu bahasa Jawa. Dan saya rasa bahwa banyak sekali istilah-istilah yang bernuansa filosofis dalam bahasa Jawa. Ini sangat dekat sekali dan memiliki relevansi yang sangat kuat ya dengan semangat dan nilai-nilai ajaran Buddha. Sehingga dalam menggunakan bahasa Jawa ketika menerangkan tentang suatu ajaran, tentang suatu hal, tidak banyak kendala, ya, tidak banyak kendala karena memang itulah maksudnya, ya, dengan dibahasakan Jawa, mereka pun menjadi lebih mudah untuk memahaminya dibandingkan dengan bahasa Pali, bahasa Sanskerta yang bagi mereka adalah bahasa asing, ya, bisa menirukan tetapi tidak mengerti maknanya. Ya, dengan bahasa Jawa mereka mengerti maksud, mengerti maknanya, mengerti tujuannya. Nah, kita berharap dengan memudahkan untuk memberikan pengertian ini akan berdampak kepada proses transformasi. Ya, jadi pengetahuan yang kemudian didalami, dipahami, ya, dihayati secara mendalam, maka ini akan menimbulkan kesadaran, ya, pengetahuan yang menyadarkan, pengetahuan yang menyadarkan, ya, sehingga akan membimbing pada proses transformasi. Sangat menarik Bante. Kalau kecintaan Bante tentang bahasa Jawa ini atau bahasa ibu ini dari mungkin Bante dari lingkungan Bante dulu atau mungkin dari lingkungan di sana banyak yang menggunakan bahasa Jawa atau memang dari kecil sudah suka gitu Bante? Ya, karena latar belakang saya dan juga lingkungan saya itu adalah masyarakat pengguna bahasa Jawa, maka ya mau tidak mau ya, tetapi bukan terpaksa ya, ini akan terbawa dengan sendirinya bahwa
oh iya, bahasa ini masih hidup ya dalam dinamika budaya yang terus berkembang, tetapi ini masih relatif bisa dipertahankan dan menjadi bahasa sehari-hari komunitas masyarakat Jawa. Dan oleh karenanya saya terbiasa menggunakan bahasa itu ya dalam menjelaskan tentang Buddha Dharma, dalam menyampaikan pesan-pesan Dharma ya dengan harapan bahwa ada sikap yang familiar tadi dengan bahasa, maka mereka akan merasa tidak asing gitu loh, dan mereka menjadi lebih mudah untuk mencair dalam suasana dan konteksnya itu menjadi mudah, sehingga apa yang kita sampaikan ya bisa masuk, bisa dimengerti kan begitu. Tapi kadang kita sebagai generasi muda ini Bante, kadang kalau bahasa Jawanya terlalu tinggi banget, itu generasi muda itu kadang bingung artinya Bante. Iya, memang bahasa Jawa ini ada unggah-ungguhnya istilahnya ya. Jadi kita itu bicara kepada siapa ya, perihal apa, di mana, kapan, itu memang harus diperhatikan. Tetapi ya dalam hal penyampaian pesan-pesan moral dan sebagainya, ya kita tidak khususnya saya tidak terlalu terpancang dengan bahasa apa yang harus dipilih dan yang tepat digunakan dalam suasana ini. Yang penting bahwa kita mengawali dengan sesuatu yang bisa mencairkan suasana, dan kita tidak terpaku dengan formalitas penggunaan bahasa itu sendiri, sehingga suasana menjadi lebih hidup dan menjadi lebih nyaman audien itu. Karena ketika kita menggunakan bahasa yang formal sekali dengan bahasa Kromo Hinggil misalnya ya, mereka pun menjadi serba canggung gitu ya. Tetapi dengan kita ya mungkin dalam pembukaan, dalam memulainya kita artinya menghargai mereka, kita menghargai hajat mereka, suasana ini atau tempat yang diselenggarakan ini kan kita yang harus menghargai, yang harus menjaga nilai-nilai kebaikannya kan gitu. Nah itu memang perlu menggunakan bahasa-bahasa yang formal, tetapi ketika sudah sampai pada dialog ya, supaya bahasa ini menjadi dinamis ya dan hidup dalam rasa ya kebersamaan, maka kita menjadi menjadi seperti lebih dekat rasa kekeluargaannya ya. Itu ketika kita menggunakan bahasanya itu yang tidak terlalu formal sekali, artinya bahasanya campur-campur ya. Ada yang bilang bahasanya gaduh-gaduh, artinya kadang bisa dengan ngoko alus ya, atau kromo alus ya, hal-hal tertentu ya kita sampaikan. Tetapi dalam berdialog ya, ketika menyampaikan pesan-pesan, terkadang lebih terkesan dengan bahasa yang menyentuh perasaan mereka, yaitu bahasa sehari-hari. Ya. Benar sekali Bante. Terkadang itu bahasa membuat gap generasi itu loh Bante. Kayak misalnya saya sama Bante jadi canggung gitu Bante, kayak gitu ya. Mungkin di Jawa sendiri kan ada istilah filosofi di Jawa gitu Bante. Yeah. Seperti ada ngelmu, kemudian ada tirakat gitu. Apakah ada Bante hubungannya dengan tradisi Buddhis sendiri gitu Bante, di Nusantara yang dulu gitu Bante? Ya, kalau terkait dengan budaya, termasuk budaya spiritual ya, antara apa yang masih berlaku dan juga masih berlangsung sampai hari ini ya, karena itu adalah kebudayaan, dan kebudayaan itu kan sifatnya dinamis ya. Tetapi apa yang sejauh yang saya tahu ada memiliki relevansi antara semangat spiritualitas ya dalam budaya spiritual Jawa dan Buddhism.
sejauh ya itu pure ya, kita kaji apa kita lihat dari cara pandang ya, dari sudut pandang mengenai spiritualitas ya. Jadi seperti halnya ngelmu ya. Ngelmu itu kalau dalam bahasa Jawa itu saya sangat terkesan dengan apa yang disampaikan dalam syair bahasa Jawa yang konon itu adalah karya dari Sinduwun Mangkunegoro yang keempat, yang menyatakan bahwa ngelmu iku kelakone kanthi laku, lekase lawan kas, tegese kas nyantosane, setya budya pangegesing dur angkara. Nah, saya melihat ke ilmu ya, atau ngelmu itu dari sudut pandang syair ini, sehingga saya mencoba untuk memaknai bahwa dengan kalimat ngelmu iku kelakone kanthi laku, itu artinya bahwa ilmu itu ya, ilmu juga pengetahuan ya, itu hanya akan terrealisasi ya. Terrealisasi ini bukan berarti ilmu itu hanya menjadi pengetahuan saja, tapi menjadi pengetahuan yang bisa digunakan ya, yang bisa digunakan untuk menyelesaikan segala persoalan hidup ya. Sehingga ngelmu iku kelakone kanthi laku, maka ilmu itu dipraktekkan, pengetahuan itu dijalankan ya. Jadi dioperasikan itu. Jadi ngelmu ini bukan sesuatu yang sifatnya itu abstrak dan bersifat misterius, Bu. Ya, dalam hal ini saya melihatnya bahwa ngelmu ini ya sesuatu yang bersifat dinamis, dan bagaimana ini digali, dikembangkan untuk kemudian bisa digunakan dalam kerangka ya menyelesaikan segala persoalan dalam kehidupan ini. Nah, lekase lawan kas ya, artinya dimulainya itu dengan sesuatu yang kas itu ada sesuatu yang dianggap penting dan khusus dan tertentu gitu. Nah, yang dimaksudkan itu bahwa semangat dari keilmuan itu adalah untuk mencapai sesuatu kualifikasi yang menjadikan seseorang itu memiliki kemampuan, kekuatan, keahlian. Ini, jadi tegese kas nyantosani, artinya menjadikan seseorang itu memiliki kekuatan, kemampuan, ya, keahlian. Nah, kalimat yang terakhir setya budya pangegesing dur angkara, dengan kesetiaannya sebagai insan, ya, sebagai manusia, ya, untuk bisa menyelesaikan setiap persoalan, bisa menyelesaikan setiap masalah. Nah, kalau dalam referensi Buddhis itu mencapai dukkha nirodha atau terbebas dari penderitaan artinya. Kalau tirakat gimana berarti? Nah, tirakat ini sebenarnya semangatnya itu adalah melatih diri. Nah, dalam hal ini kalau dalam Buddhisme itu kan memang sangat ditekankan melatih diri itu. Melatih diri dalam hal ya, mengendalikan hawa nafsu, ya, mengendalikan keinginan nafsu indriawi, ya, di antaranya itu. Agar apa? Hal-hal yang baik ini berkembang. Ya. Karena
ketika sesuatu yang bersifat negatif itu dikurangi, ya, maka sesuatu yang baik akan berkembang. Ini sepertinya menjadi hukum alam. Maka dalam tirakat dalam istilah Jawa, ya, dan saya maknai sebagai latihan atau berlatih atau melatih diri. Ini punya relevansi dan punya kesamaan dan ya semangatnya itu. Ya, jadi tirakat ini tidak mesti asal orang puasa apakah mesti itu tirakat. Saya katakan belum tentu. Ya, kalau puasa mereka itu ya dipenuhi dengan keinginan-keinginan ataupun hasrat, ya, hanya untuk mencapai sesuatu, untuk mendapatkan sesuatu, maka ini yang berkembang adalah keinginan. Keinginan ini juga menjadi kepanjangan dari keserakahan, dan begitu. Tetapi kalau tirakat ini semangatnya adalah melatih diri, maka bagaimana orang bisa, karena termasuk dalam untuk mencapai atau mendapatkan ilmu tadi, itu juga orang harus melakukan lakunya diantaranya ya ini. Ya, harus dibarengi dengan semangat melatih diri, ya, agar mengembangkan untuk memberikan kesempatan potensi-potensi yang baik itu tumbuh dan berkembang. Nah, potensi baik itu apa, di mana? Nah, potensi baik ini dalam istilah saya adalah rasa ketuhanan. Ya, rasa ketuhanan ini adalah sifat-sifat mulia yang sudah pada dasarnya itu ada dalam diri setiap manusia. Ya. Maka kalau dalam Buddhism kita bisa lihat dalam 4 Brahma Wihara, ya, 4 Brahma Wihara. Maka saya sering menggunakan istilah sebagai rasa ketuhanan, ini lebih familiar di telinga masyarakat, bukan hanya yang Buddhis tapi juga yang pendengar-pendengar yang lainnya juga bisa mengerti dan memahami. Nah, maka ketika dengan laku tirakat, ya, dengan semangat untuk mengendalikan diri dari ego, dari nafsu, ya, dari keserakahan, ketamaan dan sebagainya, maka memberi kesempatan bagi rasa ketuhanan itu untuk bangkit, muncul, berkembang dan menuntun untuk mewujudkan, ya, pada memanifestasi dalam pribadi kita sebagai rasa kemanusiaan, karena jati diri sebagai manusia ya ada pada rasa kemanusiaannya itu. Kalau kita generasi muda yang kadang ngertinya kayak tirakat, ngilmu itu tinggi gitu Bante. Seperti tirakat harus puasa misalnya, harus mutih gitu, gak makan garam gitu kan Bante. Kadang kita kenalnya seperti itu, ternyata tirakat ini bisa ada hubungannya dengan ajaran Buddha dan seperti Brahma Wihara itu sendiri gitu ya Bante. Iya. Nah, inilah yang kita harus memiliki pemahaman yang lebih luas dan juga lebih mendalam, supaya kita tidak salah kaprah, ya, dalam memahami istilah-istilah sehari-hari. Boleh-boleh saja orang itu menggunakan cara-cara berlatih dengan selera masing-masing. Tetapi satu hal yang menjadi catatan penting bahwa laku tirakat atau melatih diri ini jangan kemudian menimbulkan kemelekatan baru. Sebab prinsip dan semangat keutamaan dari berlatih itu sebenarnya adalah untuk membebaskan diri dari kemelekatan. Ya. Dan sekecil apapun kemelekatan itu adalah penghalang yang besar bagi pencapaian pembebasan atau tujuan-tujuan yang sebenarnya dari latihan itu sendiri. Nah, nih, maka ya silahkan saja orang mau menggunakan model berlatih seperti apa, tetapi semangat berlatihnya harus kita verifikasi. Jangan sampai kita mengadopsi dari satu budaya, katakanlah budaya Jawa, tirakat coro Jowo, terus kita mengatakan kejawen. Kejawen itu kan sangat luas, kita nggak bisa
secara sembarangan mengidentifikasi sesuatu itu sebagai kejawen itu. Enggak gampang, enggak semudah itu. Nah, kalau kita mau mengambil tata apa yang istilahnya yang biasa orang lakukan, ada yang kungkum, ada yang apa, ya. Itu sebenarnya juga ya tidak salah. Ya, tetapi harus dikoreksi dari semangat ya, atau motivasi atau dorongan ya awal, dan juga bagaimana hal itu dilakukan supaya tidak terjerumus kepada hal-hal yang salah. Katakanlah bahwa saya sudah melakukan ini pasti nanti akan tercapai. Tercapai apanya? Kalau kita tidak menjalankan sesuatu yang menuntun kita menuju kepada sesuatu itu. Kalau hanya dengan hal-hal yang sifatnya ritualistik, ini adalah masih merupakan bentuk upacara atau ritus. Ya, hanya merupakan ritus semata-mata. Ini tidak akan tidak akan membawa perubahan, tidak akan membawa hasil sebagaimana yang diinginkan. Tetapi betapapun ini baru merupakan ritus ya atau upacara, kalau dilakukan dengan benar dan berangkat dari motivasi yang benar, setidaknya ini adalah awal yang indah ya dalam upaya untuk mencapai sesuatu keberhasilan. Maka setiap laku perhatian dilakukan itu harus betul-betul menjadi bagian dari praktek meditatif, baik itu dalam berlatih mengembangkan kemampuan berkonsentrasi maupun juga dalam mengembangkan perhatiannya yang benar, karena ini yang utama. Tapi kalau hanya dilandaskan pada percaya ya, kepercayaan saja bahwa kamu harus melakukan ini, kamu harus melakukan ini. Ini tidak menjamin pada penyelesaian persoalan yang sesungguhnya. Ya. Tetapi punya nilai positif, yaitu bisa mengawali, setidaknya ya dengan keyakinan orang akan menjadi lebih tenang, ya, lebih tenang. Nah, dalam ketenangan ini yang diharapkan, yang akan membawa pada proses transformasi adalah dalam ketenangan akan memungkinkan ada pencerahan, penyadaran. Oh iya, ya kurangnya di sini, salahnya di sini. Akan terlihat pada saat kita itu tenang. Nah ini. Nah, apa mungkin ritus-ritus itu bisa menghasilkan ketenangan? Ya, saya ambil contoh misalnya seseorang melakukan kungkum, ya, tirakat dengan kungkum, ya, topo kungkum misalnya. Nah, kalau mereka itu ya betul-betul melakukannya yang benar, maka mereka itu sebenarnya adalah melakukan kontak langsung ya dengan energi alam yang berupa air. Dan ketika seseorang bisa berkontemplasi ya secara langsung ya dengan energi air pada saat itu, bukan tidak mungkin ini bisa menghasilkan ketenangan. Bisa terbebas dari segala hal yang merecoki dalam pikirannya, ya, kegelisahan, kekacauan, ya, kegundahan dalam pikiran, ya, itu bisa hilang pada saat itu, ya, pada saat kita bisa kontemplasi dalam kontak langsung dengan energi alam. Nah, di sini ya yang membawa manfaat di sini, maka akan menghasilkan ketenangan. Dalam ketenangan itu akan memungkinkan munculnya pencerahan. Nah, pencerahan inilah yang menjadi petunjuk, ya, ya bukan dengan hanya percaya, kamu supaya lekas dapat jodoh, kamu kungkum. Nah, kalau cuma kungkum saja tapi nggak pernah bergaul, mana mau ketemu jodoh? Iya benar sekali, Bang. Kadang kan generasi muda seperti ini kan kita melihat seperti ada ritual kungkum, kemudian kayak tirakat poso gitu ya berarti. Kadang kan takut itu ada pandangan salah gitu berarti, pandangan salah kita salah gitu. Supaya pemahaman tentang generasi muda ini supaya mengerti bahwa tradisi ini pun bisa selaras dengan ajaran Buddha asal penggunaannya
tepat ya Bante, tujuannya bukan untuk mencari misalnya kesaktian gitu Bante ya, bener ya gitu. Betul. Dan mungkin misalnya Bante baru keliling ke daerah, ada pemuda yang masih tertarik gitu Bante dengan tradisi-tradisi ini Bante? Ya, biasanya itu memang ada yang mempertanyakan. Ya, kalau nggak ada yang mempertanyakan, saya pun juga nggak pernah membicarakan yang persoalan yang begitu-begitu. Tapi ketika ada yang mempertanyakan, maka ini perlu saya jelaskan supaya orang tidak salah paham dan juga tidak salah mengerti. Akhirnya nanti juga prakteknya pun jadi keliru. Nah, misalnya menjelang bulan Suro, ya itu mereka ada yang sibuk untuk mempersiapkan ini itu. Ya kita menghargai bulan Suro sebagai bulan tahun pergantian kalender Jawa ya. Nah itu ketika umat Buddha yang berada di Jawa ataupun di tempat lain yang masih merasa mewarisi tradisi Jawa, juga terkadang masih menyelenggarakan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan bulan Suro ini. Maka saya hanya mengingatkan bahwa ketika kita menerima bahwa ini adalah sebagai awal pergantian tahun, maka yang patut kita renungkan bahwa 1 tahun telah berlalu, apa yang telah berhasil kita lakukan, ayo kita lanjutkan dan kita tingkatkan. Apa yang dalam setahun ini kita masih belum mampu, ya, maka kita harus giat belajar dan berlatih. Kita harus artinya lebih prihatin, istilahnya gitu ya, lebih prihatin lagi, ya, artinya yaitu tadi banyak melatih diri untuk mengendalikan diri, ya. Dari hawa nafsu indriawi ya supaya ya di tahun yang akan datang kita menjadi lebih baik, tentunya itu dalam memaknai pergantian tahun itu. Nah seringkali ada yang mempertanyakan, Bante untuk membersihkan diri gimana dengan tradisi kungkum dan sebagainya ya, mau mandi 7 kali, mau kungkum di mana saja ya tempatnya. Ya, bukan hanya semata-mata membersihkan badan saja. Ya, membersihkan pikiran ini juga utama. Oleh karena itu, kalaupun masih harus melakukan hal-hal seperti itu, ya, lakukanlah dengan benar dan awalilah dengan niat yang benar, dengan semangat yang benar. Ya, sehingga apa yang dilakukan itu tidak terlepas di dalam kita mengembangkan berlatih mengembangkan disiplin mental, ya artinya bagaimana supaya kita pikirannya bisa jernih, bagaimana pikiran kita bisa tenang, bagaimana hati kita bisa tentram. Kan kita enggak semata-mata hal itu muncul sendiri, harus dikondisikan, harus dilatih, ya, harus dikembangkan setiap saat. Maka dalam laku-laku itu pun menjadi bagian dari dalam kerangka untuk menegakkan atau mengembangkan disiplin mental ini. Ya, maka itu tadi bukan hanya kepercayaan semata-mata yang disematkan dalam laku prihatin itu, tetapi juga semangat berlatih untuk melepaskan diri dari pikiran-pikiran yang tidak baik, prasangka-prasangka buruk, dan juga keinginan-keinginan yang tidak terbatas, yang tidak terkendali. Kita bisa menahan diri ya dari hawa nafsu, kita bisa mengendalikan ego ya sehingga bisa memperoleh ketenangan batin, bisa memperoleh keseimbangan batin, kita bisa mengatasi antara rasa suka dan duka ya, rasa dihina ataupun dipuji ya, ketika kita bisa memiliki ya perasaan yang bisa mengatasi perasaan-perasaan seperti itu. Nah, inilah
juga menjadi bagian dari keseimbangan batin itu. Kita tidak akan terombang-ambingkan oleh perasaan diri sendiri sehingga kita senantiasa terbenam dalam dan tercekam dalam ketidakpuasan, kegelisahan, dan itulah penderitaan. Iya, Bante. Berbicara tentang ritual ya Bante tadi ya. Kita di Budi sendiri kan kadang kita ada ritual ya Bante, menggunakan bahasa ibu sendiri gitu. Dan itu kan juga itu namanya gending atau apa ya Bante kalau di dalam ritual itu Bante? Ya, kalau komunitas umat Buddha ya di lingkungan di Jawa sini ya, walaupun tidak semua ya, tapi yang saya tahu ya di sekitar Kabupaten Semarang, Kabupaten Boyolali ini masih banyak ya dalam melaksanakan puja bakti juga menggunakan bahasa Jawa ya. Bahasa Jawa yang biasanya diiramakan dengan irama-irama tembang Jawa. Yaitu ada yang istilahnya itu dengan menyebutnya Panem Bromo, ada yang ya, tapi ya itu adalah ya kidung-kidung Jawa yang dibawakan dalam upacara ya. Nah, ini mengapa ini masih dipertahankan sampai sekarang, karena memang di samping familiar dengan masyarakat Jawa ya, juga rasa memiliki ya, dan kesaksian dari sementara umatnya, dan itu sebagian besar umat yang ya, coba saya tanya bagaimana kesannya kalau kita kebaktian dengan model yang seperti ini. Mereka itu merasa lebih bisa kusuk karena ngerti maksudnya, tahu tujuannya, dan karena tahu maksud dan tujuannya sehingga dia bisa menempatkan atau bisa bersikap secara lebih baik ya dalam tata cara mereka gitu loh. Bagaimana harus menghormat, bagaimana sikap menghormat ya dari ketulusan hati mereka ya, seperti itu. Nah, ketika menggunakan bahasa yang mereka tidak pahami ya, ketika harus melakukan seperti sujud, seperti beranjali, mereka kan hanya sekedar melakukan dan melihat kanan kiri ya seperti apa. Nah, seperti itu. Tapi ketika mereka mengetahui bahasanya ya yang menuntun untuk melakukan hal itu, mereka tuh betul-betul kayaknya terlahir dari seluruh ya nuraninya gitu ya. Dalam memberikan penghormatan itu menuangkan dari seluruh rasa baktinya itu. Nah, maka saya pikir juga lah kenapa enggak ya, walaupun puja bakti Jawa juga bisa bisa dipertahankan dan dikembangkan. Nah, maka dalam hal ini saya juga tertarik dan sedang saya lakukan dalam proses untuk pengkajian ulang dan penyusunan ulang, dan mungkin nanti juga akan saya workshopkan di kampus ini supaya ada kritik dan masukan ya, supaya nanti antara budaya ya dan agama yang kita padukan itu betul-betul match, ada sinkronisasi baik itu tata cara maupun makna ya, makna yang memuat maksud dan tujuan ini bisa ketemu sehingga betul-betul terbangun dalam keselarasan, keharmonian ini ya. Sangat menarik sekali sih Bante. Kan Bante kan waktu Dhamma di sana juga pernah menyelipkan gending ini ya Bante di tengah-tengah Dhamma di sana, juga ada di YouTube juga pernah saya lihat gitu Bante. Boleh nggak Bante mungkin bisa melantunkan satu gending gitu Bante di sini Bante? Salah satu saja itu Bante. Biar para pendengar podcast ini juga bisa mendengarkan lantunan gending dari Bante gitu. Ya boleh saja ya. Betapapun ya ada aturan yang mengingatkan ya, bagi saya melarang atau tidak, tapi mengingatkan bahwa biku itu kan tidak boleh menyanyi, tidak boleh apa. Nah, tetapi bagi saya ya yang namanya
menyampaikan sesuatu itu bisa berupa pesan moral, bisa juga merupakan peringatan, ya. Ketika kita sampaikan dengan irama, ya, dengan irama yang kemudian juga bisa jadi akan lebih mengesankan. Dan ini tidak berangkat dari kecenderungan untuk menyenangkan diri atau untuk menghibur. Ya, saya rasa hal ini kok tidak mengurangi semangat dalam melatih diri. Ya, tidak melantunkan lagu pun, ya, kalau seseorang, gitu, sekalipun juga seseorang yang menjalani babacita, tetapi menikmati itu ya sama saja atau bahkan mungkin lebih parah kan begitu. Jadi kalau memang dikehendaki, saya pun juga mohon izin ya untuk bisa melantunkan itu ya yang pendek saja. Jadi saya menegaskan tadi tentang ngelmu ya. Tentang ilmu supaya orang tidak salah paham ya. Karena agak ngelakoni ilmu, kadang ada istilah gitu itu konotasinya itu selalu kepada hal-hal yang bersifat supranatural kan gitu. Supranatural. Padahal supranatural itu seperti apa? Kalau kita berkacamata dengan Buddha Dharma, maka melihat segala sesuatu kita akan bisa melihat dari sudut pandang yang positif, ya. Dan semua itu sebenarnya natural, tidak ada yang supranatural itu. Hanya seseorang itu sudah terbiasa atau belum kan begitu. Nah, maka ngelmu itu sebenarnya juga apa yang harus dikembangkan oleh sebagaimana yang Buddha ajarkan ya dalam 4 kesenjataan mulia itu ya dan asta arya marga yang ada di dalamnya. Ya, mohon maaf ya saya minum dulu. Ngelmu iku kelakone kanthi laku lekasila wankas tegese kas nyanto sani setya putya pangegesing durang koro. Itu Sekar Pucung ya yang tadi memuat maksud dan tujuan tentang keilmuan itu. Tetapi ya tadi saya menyampaikan dari sudut pandang dan pemahaman saya. Ya, ada sementara yang mengartikannya berbeda. Nah, tetapi saya justru melihat bahwa keilmuan di sini ada relevansinya dengan 4 kesunyataan mulia. Ya, di mana bahwa orang harus memiliki pencerahan, artinya pengertian benar. Nah, pengertian benar ini, maka kalau orang lakunya benar, artinya tirakatnya benar, yaitu samadhi benar, ya mulai dari perhatian benar dan samadhi benar itu, ya akan membimbing seseorang, ya untuk bisa
mencapai pengertian yang benar. Nah, pengertian yang benar ini salah satunya ya mengerti bahwa segala sesuatu terjadi ini ada sebab. Sebabnya baik, akibatnya baik. Sebabnya jelek, akibatnya jelek. Nah, kalau ya yang mendasari, yang mengawali itu ketidaktahuan, maka seseorang melakukan sesuatu tidak bisa memilah dan tidak memilih. Kalau kita bisa memilah, oh ini yang baik, ini yang buruk, maka ketika kita bisa memilah, kita akan memilih. Ya, kita tahu yang baik, kenapa harus memilih yang buruk? Nah, maka terbebasnya ya dari segala persoalan atau penderitaan itu kalau sebab-sebab yang menimbulkan penderitaan itu dihentikan. Nah, bagaimana untuk mengakhiri, bagaimana untuk menghentikan penyebab-penyebab yang bersekutu dengan ketidaktahuan atau ketidakmengertian yang hanya akan menimbulkan penderitaan, menghadirkan persoalan-persoalan, masalah-masalah dalam kehidupan. Nah, maka ada 3 pendekatan yang dinamakan 8 jalan utama itu. Ya. Jadi mendekatkan disiplin moral, mendekatkan disiplin mental, ya, dan mengembangkan kebijaksanaan. Itu sebenarnya. Kalau dari maknanya pun sangat dalam sekali ya Bante ya. Dan mungkin nanti bisa generasi muda sekarang ini mungkin bisa berlatih seperti gending ini Bante. Soalnya sekarang ini bahkan di daerah saya sendiri pun yang bisa gending seperti orang muda itu waktu bahasa ibu itu sangat jarang sekali Bante. Bahkan di sini pun kelihatan seperti itu gitu. Iya. Nah, itu sebenarnya ya sekarang ini banyak yang tertarik dengan sesuatu yang yang bernuansa klasik dan itu merupakan kearifan lokal. Tetapi terkadang baru yang dibawa serta itu baru bentuk-bentuk budayanya atau bentuk-bentuk tradisinya. Tetapi semangat dan nilai-nilainya ini kan perlu dikaji, ya, bila mana perlu juga diupdate juga supaya dengan cara pemahaman kekinian itu maksud dan tujuan, arti dan makna yang terkandung dalam suatu tradisi atau budaya ini bisa dipahami, dimengerti dan kemudian disukai, dicintai. Nah, adanya kesenjangan ya antara yang tradisional dengan yang modern ini karena generasi muda ini ini tadi mengalami kesenjangan. Jadi tidak ada proses transformasi yang berkesinambungan ya perihal budaya ini sehingga ada terputus tentang pemaknaan dan pemahaman sehingga bagaimana mereka mau mencintai nggak ngerti maksudnya, nggak tahu tujuannya kan seperti itu. Seperti halnya dengan tradisi sesajen. Ya terkadang walaupun mereka melakukan hanya sekedar saja melakukan itu. Ya, tetapi arti, maksud dan tujuannya, maknanya apa? Mereka nggak paham. Itu. Nah, maka dalam upacara yang bernuansa dengan masih bernuansa tradisi budaya Jawa, maka ada persembahan sarana puja itu kemudian sering diartikan ya, dibacakan ya atau dibabarkan ya sehingga audien itu mengerti. Nah, itu pun juga memang ya butuh pengkondisian dan pelatihan yang baik karena tidak semua orang itu mampu ya atau bisa dengan lancar dan mengartikannya secara benar. Karena memang apa yang masih berlaku sekarang ini menurut saya itu ada perlu untuk dikaji ulang, kemudian ada penyesuaian. Ya bukan hanya karena perkembangan peradaban tapi secara maknawi ya kita betul-betul selaraskan dengan esensi Buddhism ya, nilai-nilai ajaran Buddha. Ya, walaupun itu terbabar dalam dan bersama dengan
tradisi kearifan lokal, tetapi nilai-nilai Buddhisnya itu bukan campur aduk semaunya, tidak seperti itu, tetapi justru tertata dan sebagai kolaborasi yang saling melengkapi, ya, sehingga mudah dimengerti, mudah dipahami, ya, sehingga menjadi mendorong dalam semangat transformasi. Gitu. Berarti tadi menyinggung tentang itu ya, Bante, penyerahan saya sesaji gitu ya, itu seperti ucup sesaji gitu ya, Bante. Ya, Oke. betul. Itu orang yang mengujupkan itu harus bisa sembarang orang atau bisa orang tertentu gitu, Bante? Ya, mereka yang seharusnya ya memang mereka yang mengerti maksudnya, dan juga memang sebenarnya bisa dan tidaknya itu tinggal mau belajar atau tidak, mau berlatih atau tidak, karena segala sesuatu itu kan bisa dipelajari, orang bisa berlatih. Nah, sebenarnya juga tidak dibutuhkan orang yang secara khusus, ya, tetapi keahlian, ya, seseorang dalam menyampaikan, dalam membabarkan, ya, kemudian mereka berada, ya, di depan orang banyak, ini kan juga butuh belajar, ya, karena ya ternyata juga tidak semua orang itu siap, ya, untuk berada di depan, ya, dan berbicara. Itu terkadang juga ya tidak siap kan gitu. Ya, ini semua juga, siapapun juga bisa, yang penting mereka itu siap lahir batin dan juga siap materinya, ya, siap amunisinya gitu, siap ke depan, tapi tidak bahan untuk disampaikan mereka belum lengkap juga justru akan memalukan. Iya, Bante. Mungkin untuk ajaran secara filosofi dari Buddhis, kemudian di Jawa sendiri, untuk ajaran Buddha sendiri untuk yang berhubungan dengan Jawa yang mungkin secara mudah dipelajari untuk generasi milenial atau generasi Gen Z ini, Bante. Milenial itu anak muda yang lahir di tahun 90-an, kemudian Gen Z itu anak muda yang udah 2000-an itu, Bante, gitu ya. Mungkin apa ya, Bante, yang perlu dipelajari terlebih dahulu yang mudah gitu, Bante? Sekarang ini nampaknya juga menjadi tren, ya, anak-anak muda yang juga kembali mencintai hal-hal yang bersifatnya klasik, ya, tradisional, ya, kearifan lokal. Saya rasa ini juga perlu direspon secara positif, ya, dan kemudian juga agar tidak kehilangan makna, ya, kemudian juga nilai-nilai yang terkandung, ya, ini ya memang perlu arahan-arahan. Jadi tidak kemudian dibiarkan saja mereka, karena bahasa sendiri sekarang itu sedemikian bebasnya dalam menggunakan, sehingga kadang ada bahasa yang tidak layak untuk dipublish tapi juga digunakan, ya, di depan publik. Kemudian bahasa-bahasa yang sifatnya itu permisif dan hanya mungkin khusus dan sangat terpaksa sekali dikeluarkan, tapi sekarang itu menjadi biasa. Ya mungkin ada sedikit pergeseran makna, ya itu bisa terjadi sih, ya, bisa terjadi. Ya, tetapi itu tadi, ya, bahwa kita perlu update, ya, sesuatu yang kita anggap berharga, bernilai, supaya ada kesinambungan dari generasi ke generasi. Itu supaya tidak putus, dan justru malah sekarang kayak gamelan, seni karawitan, banyak orang-orang mancanegara yang menyukai dan mereka betul-betul bisa menjiwai dalam penyampaiannya, karena sebenarnya dalam Jawa itu sendiri peralatan musik dan pelantunan tembang ini juga tidak lepas dalam kerangka ini melatih disiplin mental, ya, tidak terlepas dari kerangka melatih disiplin mental. Maka yang dibangun dengan irama gending, irama tembang, itu kolaborasi yang bisa menghasilkan keselarasan dan keseimbangan. Ini bisa membawa pada ketenangan dan kedamaian. Nah, bukankah ini sebenarnya yang dicari dalam kehidupan? Nah, salah satunya seperti itu. Sehingga tidak
tidak hanya mempertahankan bentuk-bentuknya saja. Wah, ini sudah Jawani, sudah apa. Ya, nanti dulu kita lihat dengan seksama, jangan sembrono kan begitu. Oh iya Bante. Terkadang kan memang ada yang banyak dari orang luar negeri yang budaya tentang Jawa, bahkan orang kita sendiri bahkan ada yang tidak belajar sendiri gitu ya Bante ya. Kemudian kita berbicara tentang inklusivitas nih Bante. Bisa nggak sih Bante ajaran Buddha ini diterima di masyarakat Jawa sendiri dan juga bahkan bukan orang Buddhis sendiri gitu Bante. Mungkin yang belajar tentang agama Buddha di Jawa ini mungkin tentang tadi tentang ada ngilmu dan lain sebagainya itu Bante gitu. Saya pernah mencoba untuk ya bukan iseng ya, tapi ada sesuatu tujuan memang. Dalam bahasa Jawa itu ada istilah-istilah yang bisa diterima oleh khalayak. Ya, seperti misalnya ya bejo cilakane wong urip ora luput ngunduh woing pakarti. Ya. Ora luput ngunduh woing pakarti. Nah, pernah suatu saat saya berbincang-bincang dengan yang bukan umat Buddha. Ya. Pertama kalimat itu, kedua ada sopo gawe nganggu, sopo nandur ngunduh. Nah, ketika saya mencoba mengutarakan, jadi ini kayak apa? Kayak saya sedang penelitian saja, tapi ya ngobrol-ngobrol ringan gitu loh. Saya tanya dalam bahasa Jawa karena kebetulan beliau juga banyak bertanya dengan bahasa Jawa. Pak, napa saestu nggih kagem tiyang Jawi niku saged nampi pilih ya bahwa sopo gawe nganggo, sopo nandur ngunduh. Nah, beliau tuh mengatakan, leres, benar sekali itu, benar sekali. Saya walaupun ya menyebutkan agamanya, saya mengakui itu benar adanya. Nah, terus yang kalimat yang pertama tadi ngunduh woing pakarti tadi itu juga membenarkan. Wah, demikian saya juga meyakini itu. Ya. Padahal ya ini istilah lain dari hukum karma. Ya. Dengan pemahaman dalam konteks bahasa Jawa. Ini adalah penjelasan yang tepat tentang hukum karma. Ya, yang sederhana tetapi pada makna yang seharusnya itu loh. Iya benar. Ya. Nah, ternyata ya hal itu masih diterima sehingga dalam konteks yang universal ya toh, maka saya mencoba ya menggunakan istilah-istilah atau mengangkat istilah-istilah itu dalam pemaknaan yang memang ada memiliki relevansi ya dengan ajaran Buddha. Maka di beberapa tempat saya ada pengalaman ketika saya menyampaikan ceramah ya toh mungkin di acara peringatan orang meninggal atau apa itu. Ya. Umat yang non-Buddhis, mereka menanyakan kepada orang yang mengundang. Nanti yang khotbah Bante ini atau bukan? Kalau Bante ini saya datang lebih awal, mau mendengarkan, saya senang dengan apa yang dikatakan. Karena apa? Saya sengaja untuk mengangkat istilah-istilah itu yang memang memiliki relevansi dalam pemaknaannya, ya. Dan saya minim menggunakan istilah-istilah yang mungkin membuat orang non-Buddhis itu agak sedikit alergi. Bagi saya tidak akan mengurangi keabsahan lah, walaupun tidak harus menggunakan tag-tag yang palisentris ataupun Sanskrit sentris. Kalau Sanskerta itu masih banyak terserap dalam bahasa Jawa. Maka itu cukup familiar. Tapi kalau yang bahasa Pali ini kan orang Buddhis saja banyak yang nggak paham, apalagi yang non Buddhis gitu. Nah, dengan bahasa seperti itu ya, maka banyak sekali nilai-nilai Buddhism ini bisa saya sampaikan dan bisa diterima oleh khalayak walaupun itu non Buddhis. Nah, bagi saya walaupun mereka non Buddhis, kalau itu merasakan bahwa itu sesuatu yang bisa mencerahkan, kenapa tidak? Kalau sesuatu itu bisa membuat dia paham dan menghasilkan ketenangan, mengapa tidak? Kan justru ini yang kita harapkan, bukan kita itu mencari siapa yang mau ikut jadi agama Buddha, kan tidak. Tapi kita mewartakan dharma ini untuk bisa
membantu menyelesaikan masalahmu, kan begitu. Nah ini. Demi mencapai tujuan akhir tuh. Iya. Berarti untuk ajaran Buddha di Jawa sendiri pun sudah bisa diterima ya, Bante. Walaupun mungkin masih perlu untuk kita menyebarkan lebih jauh lagi dan bukan mengajak untuk ikut-ikut kita gitu ya, Bante. Iya. Ya, benar ya. Nah, satu catatan yang harus kita pahami bahwa nilai-nilai Buddhisme ini karena datang dan berkembang ya dalam kurun waktu yang cukup panjang, ya dalam kurun waktu yang cukup panjang, maka bahasa ya dan juga budaya ini ya otomatis tercerap dan berkolaborasi dengan tradisi dan budaya lokal yang kemudian terbangun dalam suasana harmonisasi. Maka bukan tidak mungkin bahwa nilai-nilai filosofi ya yang ada dalam ajaran Buddha ini juga terserap dalam filosofi Jawa. Sehingga bagi saya itu mudah sekali gitu loh. Ternyata ada relevansi sehingga saya tidak canggung untuk menyampaikan bahwa ini seperti ini ketemunya dengan ini. Ya. Nah ini, maka ya inilah karena Buddhisme ini sudah lama ya tumbuh dan berkembang di Nusantara ini ya, bukan hanya di Jawa tapi di Nusantara ini beratus-ratus tahun kan. Maka ya itu sudah mengakar sekali ya, sudah mengakar dengan tradisi budaya lokal. Maka budaya Jawa yang ada sekarang ini ya sudah merupakan kolaborasi dari bermacam-macam kan itu. Sehingga tidak ada yang bisa kita identifikasi secara pure ini sebagai Jawaisme atau kejawen itu. Kejawen sendiri dari masing-masing yang mengatasnamakan kejawen pun juga punya deskripsi yang berbeda-beda dengan yang lainnya. Ya, itu. Sangat menarik sekali ya, Bante. Bante kan ini sudah selama 2 dekade lebih ya, Bante, untuk menyebarkan Dharma ya. Mungkin ada kesan menarik gitu, Bante, berbicara dengan generasi muda ataupun masyarakat yang umum gitu, Bante. Ada ya sih, Bante, gitu. Kesan menarik gitu. Ya, kesan menariknya itu ya tentunya banyak lah ya yang menarik. Ada sesuatu yang ya bahkan yang unik, yang aneh pun ada saja. Tapi itu adalah memang rona kehidupan ya. Dan bagi saya menyenangkan atau tidak ya, pengalaman yang manis ataupun yang pahit ya, saya selalu berusaha untuk memandang secara positif dan itu menjadi motivator yang hidup ya dalam diri saya. Sehingga semua yang terjadi tidak ada yang kemudian saya anggap sebagai yang menyakiti. Tapi mengingatkan bahwa oh ya, kalau memang saya keliru berarti saya memang harus banyak belajar, saya harus banyak berlatih kan semacam itu. Tapi ya sejauh ini semua itu maka saya rasakan cukup positif. Kalau tidak maka mungkin saya sudah menanggalkan jubah. Tapi mengapa saya masih bisa bertahan? Ya, karena semua itu juga mensupport saya. Baik itu yang kritikan, baik itu koreksi, baik itu bahkan sekalipun hinaan dan cemoohan, bagi saya ini adalah wahana pembelajaran saya. Ya, sehingga membuat saya bertahan sampai hari ini dan termotivasi untuk terus belajar dan berlatih. Demi lestarinya Dharma di Bumi Pertiwi ya, Bante. Untuk membahas tentang Bumi Pertiwi ya, Bante. Untuk bagaimana sih, Bante, membangkitkan kembali Nusantara Dharma ini untuk generasi muda yang sekarang dan juga mungkin yang supaya yang tua-tua bisa mengajarkan kepada yang lebih muda. Kalau Bante sendiri yang mengajarkan kan mungkin keliling itu kan pasti capek ya, Bante. Bagaimana membangkitkan yang tua-tua ini yang mengerti tentang Dharma kemudian bisa mengajarkan sesuai dengan budaya Jawa gitu, Bante. Iya. Nah,
Buddha Dharma Nusantara ini karena menurut saya itu sudah mengalami ajur-ajir, artinya sudah membudaya dan sudah melebur ya menjadi kekinian ya. Itu memang kita tidak mudah untuk mengidentifikasi ya. Oh ini kejawen, oh ini Buddha kejawen misalnya. Hal itu enggak terlalu penting. Ya, hal itu enggak terlalu penting, tetapi bagaimana peran kita ya untuk menjaga dan menghidupkan ya nilai-nilai kearifan ini ya itu menjadi panduan hidup kita, menjadi pedoman hidup kita ya ketika dihadapkan pada suatu persoalan, suatu permasalahan, tetapi kita lebih mengedepankan rasa kekeluargaan, musyawarah untuk mufakat, ya, mengutamakan kebersamaan, ngalah sithik, sing penting ayem tentrem sekabehane. Artinya kita menahan rasa gengsi, menahan rasa malu, tetapi yang penting terkondisi aman nyaman, ya, kondusif, gitu. Kalau kita tidak bisa menjaga tidak bisa mengendalikan rasa dan tidak bisa menjaga diri, ya, wah ini benturan sana, benturan sini kan ya terjadi ribut terus, ya ribut terus. Nah maka terkait dengan Buddha Dharma Nusantara yang memang sudah ajur-ajur ini, yang kita pertahankan adalah nilai-nilai keluhurannya dan bagaimana mempertahankan kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, kita babarkan dalam jiwa raga kita, dalam ucapan, tindakan dan perbuatan kita, ya, dalam pergaulan kekinian ini, ya, itu sehingga tidak perlu mencari identitas seperti apa, ya, seperti apa bentuknya, seperti apa, nggak akan ketemu, ya, karena mana yang benar-benar orang Jawa, ini sudah campuran dari sekian banyak, ya kan, dan Nusantara ini dah, yes. Maka kita nggak perlu persoalkan itu ya masalah identitas, tetapi kita sama-sama menjunjung. Karena pemilik ya dari sesuatu yang berharga itu, ya katakanlah Buddha Dharma Nusantara itu adalah mereka yang menjalankan. Itu kita sibuk mencari identitas karena merasa memiliki itu, tapi kita tidak menjalankan nilai-nilainya, tertinggal jauh. Ya, tertinggal jauh. Ya, ini, nah maka ya itu saya mengajak pada generasi muda ya untuk tidak menganggap remeh dan mengabaikan bahwa sesuatu yang kebijaksanaan klasik ya yang merupakan bagian dari kearifan lokal itu juga tidak terlepas dari pengaruh-pengaruh ya filosofi dan ajaran Buddha pada masa keemasannya dulu, dan itu masih terbawa sampai saat ini dalam berbagai karya bahasa, karya sastra, karya budaya, ya itu. Nah kita menghargai, kita mencintai, ya, dan kita juga memaknai akan nilai-nilai luhurnya, nilai-nilai baiknya yang harus kita pertahankan dan kita kembangkan, kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Iya benar. Kalau kita mengidentifikasi pun cukup sulit ya Pak ya. Sangat-sangat sulit ya. Dan ketika kita misalnya, sepakat kita gunakan istilah ini, ya belum tentu yang lain sepakat. Iya. Kemudian pesan kepada generasi muda sekarang ini bagaimana Pak tentang budaya Jawa dan atau Nusantara Dharma ini untuk kedepannya itu Pak, maupun untuk pesan untuk generasi muda maupun untuk masyarakat yang lebih luas gitu Pak. Ya, bagi gini ya, jadi untuk Buddha Dharma di Nusantara ini ya tidak dominasi Jawa saja, karena ada juga komunitas umat Buddha dari Batak, mungkin juga ada dari Sunda, mungkin juga ada dari perpaduan antara Jawa, Madura, Bali, ya, orang Belambangan ya yang dikenal dengan Oseng ya, orang Osing ya, itu yang ada di Banyuwangi dan sekitarnya sana. Nah, tentu mereka juga bisa mengembangkan dengan cita rasa, tradisi dan budaya mereka, ya, yang di Kalimantan, yang di Sulawesi, yang di Papua. Ya, saya rasa Dharma itu bersifat universal, ya. Yang budaya itu kan casingnya, ya, casingnya. Tetapi juga ada kolaborasi
semangat dan nilai-nilai yang memiliki relevansi. Ini bisa menghasilkan harmonisasi. Nah itu, jadi pada generasi muda pun juga jangan canggung untuk mengakui dan menerima serta memiliki rasa bangga, karena itu adalah warisan leluhur yang juga belum tentu dimiliki oleh bangsa-bangsa lain, dan bahkan bangsa-bangsa lain banyak yang gandrung, banyak yang suka, banyak yang mencintai ya tradisi budaya masyarakat kita Nusantara ini yang adiluhung ya. Bahwa sekarang gamelan itu sampai di mana-mana sudah mendunia, wayang sudah mendunia ya, dan juga tradisi yang lain, apalagi bahasa ini bahkan orang Jawa sendiri banyak ketinggalan ya. Orang asing bisa berbahasa yang betul-betul masih menggunakan kromo alus, kromo hinggil. Mungkin kita ini yang orang Jawa sendiri ya tidak begitu fasih, atau bahkan mungkin canggung untuk berbicara dengan bahasa kromo hinggil kan begitu. Baik Bante, terima kasih Bante kita sudah berbicara sepertinya sudah 1 jam ya Bante. Kita telah membahas banyak banget yang membuka pemahaman kita tentang baik budaya Jawa, Nusantara, bahkan Bante sudah melantunkan gending yang sangat luar biasa sekali untuk kita semua dan membuka wawasan untuk generasi muda. Terima kasih Bante. Baik, terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Yang Mulia Sasana Bodhi atau Sutikyanto SAG M Hum atas wawasan yang sangat berharga tentang perpaduan budaya Jawa, Buddhism dan Nusantara ini. Pesan-pesan yang disampaikan sungguh relevan dan inspiratif bagi kita semua, khususnya generasi milenial, generasi Z ini. Kepada para pendengar Smart Insect, terima kasih telah mengikuti diskusi yang mendalam ini. Semoga pembahasan ini dapat memberikan perspektif baru dan demi memahami kearifan lokal dan nilai-nilai spiritual yang dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Jangan lupa untuk subscribe channel kami dan aktifkan notifikasi agar tidak ketinggalan episode-episode yang menarik berikutnya. Sampai jumpa di episode Smart Insect selanjutnya.